Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 3986 sampai 3990. Oke, kita langsung aja. Bab 3986. Melihat bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan, Xiao Churan tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Jadi dia berkata dengan patuh, "Oke, kalau begitu hati-hati." Ye Chen mengangguk, bangkit dan berkata, "Istriku, mari kita kemasi barang-barangnya. Jika kamu dianiaya, kembali ke hotel untuk makan dulu." Xiao Churan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir tentang saya. Saya pergi saja ke bandara. Saya akan naik taksi kembali." "Tidak," Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak khawatir jika kamu kembali sendiri. Aku akan mengirimmu kembali ke hotel. Setelah kamu kembali, jangan keluar lagi." Melihat Ye Chen bersikeras, Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengangguk. Ye Chen meminta pelayan untuk mengemasi barang-barang yang tidak bergerak dan kemudian mengantar Xiao Churan kembali ke hotel dengan Audi A6 Touring yang disewa. Untuk berhati-hati, Ye Chen mengirim Xiao Churan kembali ke kamar dan menginstruksikan istrinya kunci rumah pintu sendiri. Jika perlu, jangan keluar. Oke, Xiao Churan setuju dengan cepat, meraih tangan Ye Chen dan memohon, "Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan keras kepala ketika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan panggil polisi tepat waktu. Bantuan kedutaan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir istriku, semua akan baik-baik saja. Jika itu alarm palsu, maka saya akan kembali dalam lingkaran." "Ya," Xiao Churan meremas tangan Ye Chen dan menginstruksikan, "Hati-hati." Setelah melihat Xiao Churan menutup pintu, Ye Chen bergegas ke bandara. Dan Gulfstream G650 yang dikoordinasikan Ye Jiangquan sudah menunggu di bandara saat ini. Pesawat penumpang ini yang kecepatan tercepatnya dapat mencapai sangat dekat dengan kecepatan suara. Saat ini adalah pesawat penumpang sipil tercepat yang dapat ditemukan Ye Chen. Ketika Ye Chen naik ke pesawat, waktu menunjukkan sekitar pukul 13.40 waktu New York. Berkat perbedaan waktu 3 jam antara sini dan Vancouver, ketika pesawat Ye Chen mendarat di Vancouver, kebetulan jam 2 siang waktu setempat di Vancouver. Setelah turun dari pesawat, Ye Chen langsung naik taksi dan langsung menuju ke Chinatown, Vancouver. Dalam perjalanan ke Chinatown, Ye Chen mengirim di Xiaofen pesan WeChat. Di WeChat, Ye Chen bertanya kepadanya, "Xiaofen, tolong kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada Anda, dan saya akan meminta seseorang mengirimkan Anda dan Bibi Li beberapa souvenir dinding kami." Jika sebelumnya Ye Chen mengatakan bahwa dia ingin membeli di Xiaofen sesuatu, Li Xiaofen tidak akan pernah menerimanya. Karena dalam pengetahuan masa lalunya, Ye Chen telah hidup sangat keras. "Ketika saya meninggalkan panti asuhan untuk bekerja pada usia 18 tahun, saya menderita dan menderita. Setelah menikah dan memasuki keluarga Xiao, dia diejek lagi. Kemudian, dia melakukan segalanya untuk merawat Bibi Li. Namun, karena Li Xiaofen mengikuti Bibi Li ke Kanada, dia mendengar tentang identitas Ye Chen dari Bibi Li secara tersebar dan mengetahui bahwa Ye Chen adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Karena itu, ketika dia menerima pesan WeChat Ye Chen, dia sama sekali tidak sopan kepada Ye Chen. Dia tidak hanya mengirim alamat ke Ye Chen, tetapi dia juga berkata sambil tersenyum, "Terima kasih saudara Ye Chen. Saya ingin makan bebek asin dan bebek pipi yang dikemas dalam plastik. Bagus, bisa disimpan lama dan tidak takut transportasi jarak jauh." Ye Chen langsung setuju, lalu melirik alamatnya dan berkata kepada pengemudi, "Tolong pergi ke jalan Sisiding nomor 47. Setelah dia selesai berbicara, dia meneruskan alamat itu ke Chen Sekai dan menginstruksikan,
Beli lebih banyak spesialisasi Jinling dan kirim ke alamat ini dan kirim secara teratur di masa mendatang. Chen Sekai segera menjawab, "Jangan khawatir Tuan Muda, ini akan dikirim setiap bulan di masa depan." Setengah jam kemudian, taksi Ye Chen melewati gerbang bergaya Cina dan melaju ke pecinan Vancouver. Begitu dia memasuki Chinatown, Ye Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke Cina dalam sedetik. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3987. Wajah pintu di kedua sisi jalan Chinatown, serta berbagai papan nama yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan, hampir semuanya dalam bahasa Cina. Terlebih lagi, hampir semua wajah Tionghoa ada di kedua sisi jalan, dan sangat sedikit wajah asing di sini, yang membuat orang Tionghoa seperti berada di jalanan Tiongkok. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan yang paling terkenal di dunia dan salah satu pecinan terbesar. Di kota ini, orang Cina menyumbang 21% dari seluruh populasi, yang berarti 1 dari 5 orang di Vancouver adalah orang Cina. Dan Chinatown adalah tempat dengan konsentrasi orang Tionghoa yang tertinggi. Jadi, wajar untuk tidak melihat orang asing di sini. Jalan Sisiding, tempat Ye Chen pergi, adalah daerah paling makmur dan inti Chinatown. Ketika taksi melaju ke jalan ini, kerumunan di sekitarnya luar biasa panas. Karena arah perjalanan, pengemudi memarkirkan mobil di seberang jalan di nomor 47, Jalan Sisiding. Setelah Ye Chen membayar dan turun dari taksi, dia melihat sekilas toko di seberang. Toko serba ada yang ramah. Ini adalah toko serba ada yang dijalankan oleh Bibi Li dan Li Xiaofen. Tampak depan toko tidak terlalu besar. Dari segi lebar hanya ada satu jendela kaca, kecuali pintu kaca yang biasa dibuka ganda. Selain itu, dapat dilihat bahwa etalase baru saja direnovasi dan kebersihan keseluruhan jauh lebih tinggi daripada toko lain di sekitarnya. Pada saat ini, ada banyak orang yang berbelanja di toko serba ada, dan Ye Chen bahkan bisa melihat Li Xiaofen yang selalu sibuk di depan kasir. Jadi, dia sengaja berdiri untuk beberapa saat lebih lama, dan hanya setelah gelombang pelanggan di toko selesai, dia akan tersenyum dan berjalan menuju toko serba ada. Pada saat ini, Li Xiaofen sedang menyortir uang tunai di mesin kasir di belakang mesin kasir. Ketika dia mendengar angin berdentang mendorong pintu, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Selamat datang." Di sisi rak di toko, seorang gadis yang sedang mengatur rak dengan membelakangi Ye Chen juga berkata dengan manis, "Selamat datang." Melihat keduanya sibuk menatapnya, Ye Chen memilih permen karet langsung dari rak dan kemudian menyerahkan permen karet itu kepada Li Xiaofen. Li Xiaofen sibuk dan tidak punya waktu untuk melihat ke atas, tetapi biasanya berkata, "Halo, $1." Ye Chen mengeluarkan koin $1 dan meletakkannya di depan Li Xiaofen. Ini adalah koin yuan dengan nilai nominal 1 yuan, yang hampir sama dengan 2 sen dolar Kanada menurut nilai tukar. Li Xiaofen mendongak dan berdaya ketika dia melihat koin 1 yuan dan berkata, "Tuan, apakah Anda salah?" Setelah mengucapkan 3 kata dan tidak selesai berbicara, Li Xiaofen melihat Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia tercengang dan tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehat dan berteriak keras, "Ya Tuhan, kakak Ye Chen, kenapa kamu ada di sini?" Mengatakan itu, seluruh orang merangkak dari kasir secara langsung, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, dan berkata dengan terkejut dan gembira, "Bukankah kamu mengatakan kamu harus menunggu sampai kakak Curan menyelesaikan kelasnya? Mengapa ada di sini hari ini?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kakak Curan yang ada di kelas, bukan aku. Aku tidak ada hubungannya di Amerika, jadi aku akan datang menemui dulu." Li Xiaofen memeluk Ye Chen dengan penuh semangat dan menari beberapa kali, lalu mengangkat telepon dan berkata, "Aku akan menelpon Bibi Li dan memberitahu kabar baik." Ye Chen buru-buru berkata, "Bibi Li pasti pergi ke kamar bayi untuk membantu." "Ya," Li Xiaofen mengangguk dan berkata,
Bibi ada di kamar bayi dari pukul 1.30 hingga 6.30 sore. Ye Chen kemudian berkata, kalau begitu, jangan beritahu dia dulu, biarkan dia sibuk dulu, agar tidak terganggu. Aku tidak akan pergi hari ini. Sama saja dengan menunggunya di toko. Li Xiaofen tersenyum mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, kamu bisa menunggu di toko untuk memberinya kejutan. Dengan mengatakan itu, Li Xiaofen buru-buru melambaikan ke gadis di toko itu yang sedang mengemasi rak. Claudia, kemarilah, ini adalah saudara Ye Chen yang telah aku ceritakan kepadamu. Gadis bernama Claudia berbalik menatap Ye Chen, melambaikan tangannya dengan sopan dan berkata dengan malu-malu, halo, Tuan Ye. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3988. Ye Chen melihat bahwa Claudia baru berusia 17 tahun atau 18 tahun dan dia tampaknya berdarah campuran timur dan barat. Dengan mata biru, bulu mata yang panjang, jembatan hidung yang tinggi, dan rambut hitam coklat di kepala, fitur wajahnya terlihat hampir sempurna. Namun, meskipun fitur wajahnya sangat indah dan bentuk wajahnya sempurna, hanya pipi kanannya hingga leher yang memiliki bekas luka bakar. Bekas luka bakar itu sangat jelas. Seluruh kulit telah benar-benar terpelintir menjadi bola. Mengejutkan dan bahkan ada sedikit menakutkan. Claudia juga dengan sengaja berbalik ke samping dan berusaha untuk tidak membiarkan Ye Chen melihat bekas luka di sisi kanannya. Dan bahkan tanpa sadar menarik kerahnya, berusaha memblokir sebanyak mungkin. Ye Chen memandang Claudia dan berkata dengan sopan, halo Claudia, bahasa Mandarinmu sangat bagus. Claudia sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut, terima kasih Tuan Ye atas pujianmu. Li Xiaofen di samping memperkenalkan, saudara Ye Chen, ini Claudia Dinasio, karyawan kedua toko kami. Ibu Claudia adalah orang Cina. Ayahnya adalah orang Italia. Setengah dari dia berdarah Cina dan dia telah belajar bahasa Cina darinya. Ibunya sejak dia masih kecil, jadi dia sangat fasih berbahasa Cina, yang hampir tidak berbeda dengan kita. Begitulah, Ye Chen mengangguk ringan dan berpikir dalam hati. Claudia berkata kepada Li Xiaofen dengan sedikit gugup saat ini, saudari Xiaofen, tidak ada roti di irisan. Saya akan pergi ke gudang belakang untuk mengambilnya. Li Xiaofen mengangguk cepat dan berkata, oke, ayo pergi. Claudia berbalik dan memasuki gudang bagian dalam, dan Li Xiaofen merendahkan suaranya di telinga Ye Chen dan berkata, kakak Ye Chen, Claudia relatif tertutup, dan ada kebakaran di rumahnya sebelumnya. Orang tua dan adiknya laki-laki itu semua terbakar sampai mati dalam api itu, dan wajah serta lehernya terbakar parah. Jadi, dia selalu sedikit kurang percaya diri, tapi dia masih sangat baik hati dan sangat bekerja keras. Ye Chen mengangguk dan tidak bisa menahan napas. Sepertinya gadis ini memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Ya, Li Xiaofen menghela napas pelan dan berkata, dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya sekarang, dan teman-teman sekelasnya sering menggertaknya. Jadi dia putus sekolah, dia tidak memiliki sumber kehidupan, dan rumahnya adalah tidak pasti. Jadi, dia datang ke toko untuk bekerja paruh waktu nanti. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu merekrutnya? Ini Bibi Li. Li Xiaofen berkata, ketika ibunya masih hidup, dia terkadang terlalu sibuk. Jadi dia mengirim adik laki-lakinya ke taman kanak-kanak dan berteman dengan Bibi Li ketika dia datang dan pergi. Dan ibunya datang dari Jinding di tahun-tahun awal. Orang yang keluar adalah orang sungguhan. Jadi, Bibi Li dan dia bisa mengobrol dengan sangat baik. Tapi, aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Setelah mengatakan itu, Li Xiaofen berkata lagi, setelah kecelakaan di rumah Claudia, dia menghilang selama hampir setengah bulan, dan Bibi Li masih mencarinya. Setelah dia kembali, Bibi Li meninggalkan dia di rumah. Selama itu, Claudia tidak berani keluar untuk bertemu orang, dan dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian, dia tidak ingin makan makanan kosong di rumah setiap hari. Jadi, dia bersikeras untuk datang ke toko.
untuk membantu. Bibi Li merasa bahwa ini juga akan membantunya keluar dari bayang-bayang secepat mungkin. Keluarlah dan biarkan dia datang. Ye Chen mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, Claudia keluar dengan setumpuk roti irisan, dan Li Xiaofan juga buru-buru melangkah maju untuk membantu. Melihat bahwa beban kerjanya tidak besar, Ye Chen tidak naik untuk membantu, tapi berbalik dan berjalan ke pintu toko serba ada. Ye Chen berdiri di pintu, mengeluarkan permen karet yang baru saja diambilnya, dengan lembut mengeluarkan sepotong, mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah sambil melihat kiri dan kanan. Jalan Xixiding memiliki suasana kehidupan yang kuat. Ada berbagai toko dengan tanda Cina di mana-mana, kebanyakan restoran dan restoran kantor. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3989. Di area pejalan kaki di kedua sisi jalan juga ada banyak truk makanan keliling. Beberapa orang menjual pancake dan buah-buahan. Meskipun sudah lewat jam makan siang, para pedagang tetap berjalan dengan baik. Ye Chen berhenti dan memperhatikan sebentar. Satu-satunya perasaan adalah bahwa hidup di sini nyaman dan damai, dan dia tidak bisa melihat di mana bahayanya sama sekali. Saat ini, beberapa pria dan wanita berusia 17 atau 18 tahun yang tampak seperti siswa sekolah menengah datang ke pintu toko serba ada. Mereka melewati Ye Chen, mendorong pintu dan masuk. Ye Chen melihat ke belakang dan melihat seorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang di kepalanya, diikuti oleh seorang bocah Asia yang trendy dan flamboyan, yang bergandengan tangan dengannya seperti pasangan. Dan di belakang pria dan wanita itu ada dua gadis berpakaian warna-warni. Salah satunya bahkan memiliki cincin bibir. Kesan pertama Ye Chen tentang orang-orang ini adalah bahwa mereka tampak seperti remaja bermasalah yang lebih umum di kota-kota tingkat ketiga dan kelima di Cina. Keempatnya memasuki toko serba ada, dan gadis yang memimpin berkata langsung, "Hei, bawakan Marlboro untukku." Li Xiaofan berbalik, dan ketika dia melihat anak-anak ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ada peraturan di provinsi bahwa hanya orang yang berusia di atas 19 tahun yang dapat memberi rokok." Gadis yang memimpin meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, "Bibi, saya sudah berusia 19 tahun." Li Xiaofan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, tolong tunjukkan kartu identitasmu." Gadis di kepala berkata dengan nada menghina, "Saya tidak memiliki kartu identitas. Saya berusia 19 tahun ini. Saya berusia 19 tahun ini. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada wanita jalang itu." Setelah itu, dia menuju ke Claudia di samping Li Xiaofan dan berkata dengan ekspresi menantang, "Hei, jalang cacat itu, beritahu bajingan ini, apakah ibuku berusia 19 tahun ini?" Claudia sedikit gugup, tetapi berkata dengan tegas, "Jika saya ingat dengan benar, Anda harusnya baru berusia 18 tahun ini." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Li Xiaofan dan berkata dengan serius, "Saudari Li Xiaofan, jika kita menjual rokok kepadanya, menurut hukum BC, toko akan didenda hingga $50.000 Kanada." Li Xiaofan mengerutkan kening dan berkata, "Saya meminta kalian untuk fokus pada studi Anda setiap hari. Jangan datang kepada saya untuk mencari kesalahan dengan saya. Anda pergi, Anda tidak diterima di sini." Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Claudia dan berkata dengan dingin, "Benar saja, dia pelacur. Dia biasanya suka mencuri pusat perhatian di sekolah. Tetapi sekarang dia cacat, dan dia sialan di sini. Ibuku membeli tas. Kamu harus membuat masalah untuk wanita tua itu. Itu sangat murah." Setelah selesai berbicara, dia memeluk bahunya dan menatap anak laki-laki di sampingnya dan berkata dengan jijik, "Kamu benar-benar buta. Kamu bahkan diam-diam menyukai jalang ini sebelumnya. Bukankah kamu menulis beberapa surat cinta kepadanya di belakangku? Sepertinya dia tidak pernah menggantungmu saat itu. Diperkirakan dia tidak menganggapmu serius sama sekali.
Tapi sekarang dia cacat. Apakah kamu ingin putus denganku dan mencoba mengejarnya lagi?" Bocah itu berkata dengan sedikit malu, "Yuyun, ini semua masa lalu. Memang benar bahwa saya buta di masa lalu, dan saya pasti tidak akan tergoda oleh orang-orang seperti itu di masa depan." Ketika Claudia mendengar ini, dia dengan seraya berkata dengan dingin, "Li Haoyang, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah merayumu. Surat-surat yang kamu tulis kepadaku, aku bahkan tidak membukanya dan mengembalikannya kepadamu. Saya berharap bahwa sebagai anak laki-laki, ketika Anda berbicara, setidaknya beberapa bertanggung jawab paling dasar yang harus dilakukan seorang anak laki-laki." Anak laki-laki yang dipanggil Li Haoyang itu langsung tersipu, tetapi gadis di sampingnya mencibir dan berkata, "Oh, Li Haoyang, tidak ada yang membaca surat yang kamu tulis kepada orang lain. Kamu mengatakan kamu tidak malu. Kuncinya adalah dia cacat dan jelek sekarang. Dia masih memandang rendahmu dan masih bisa memukul wajahmu. Apa maksudmu dengan hidup? Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan sepotong tahu dan menumpuknya." Li Xiaofen berkata pada saat ini, "Tolong keluar dan tumbuklah tahu itu sampai hancur. Jangan tumbuk di toko saya tidak menyambut Anda di sini." "Rumput," gadis itu memarahi dengan keras. "Kamu menjalankan toko serba ada. Kamu berpura-pura menjadi seperti apa? Percaya atau tidak, aku akan menghentikan tokomu untuk membuka dalam hitungan menit." Kita lanjut lagi ke bab 3990. Menghadapi provokasi gadis di kepala, Li Xiaofen hanya berkata dengan ringan, "Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak meninggalkan toko saya lagi, saya akan memanggil polisi." "Panggil polisi?" Gadis itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu melapor. Setelah kamu melapor ke polisi, percaya atau tidak, aku akan menelepon sekarang dan meminta ayahku untuk membeli seluruh deretan pasar dan membiarkan kalian semua keluar dari sini besok." Li Xiaofen bertanya dengan dingin, "Apa? Senang punya uang? Saya sudah menyewa rumah ini selama 5 tahun. Jika Anda ingin mengusir saya, Anda bisa membayar saya uang yang saya investasikan untuk membuka toko dan ganti rugi yang direkuidasi untuk sewanya, dan saya dapat mengubahnya kapan saja. Itu tergantung pada apakah Anda dapat membayar atau tidak." Gadis itu berkata dengan nada menghina, "Kakak, saya tidak berpikir Anda terlalu muda, tetapi Anda sangat naif. Percaya atau tidak, setelah saya meminta ayah saya untuk membeli toko ini, ada 10.000 cara untuk membuatkan toko ini untuk Anda. Ini tidak bisa berlanjut dan itu akan membuat semua investasi Anda tidak mendapatkan kembali sepersen pun. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mencoba menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan. Ayah saya akan menghabiskan 1 tahun untuk membantu saya menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan. Ratusan ribu dolar Kanada, saya akan melihat apa yang bisa Anda mainkan dengan saya." Setelah dia selesai berbicara, dia menuju ke Claudia lagi dan berkata kepada Li Xiaofen, "Jika tokomu masih ingin buka, biarkan wanita jalang ini segera menyingkir. Selama wanita jalang ini masih bekerja di tokomu, aku tidak akan melepaskanmu." Claudia bertanya dengan marah, "Pang Siyu, saya rasa saya tidak pernah memprovokasi Anda. Mengapa Anda menargetkan saya di mana-mana? Jika saya ingat dengan benar, ketika orang tua saya masih hidup, Anda mengajar saya setiap hari. Di samping saya, mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin bersumpah saudara perempuan kepada saya. Bahkan, jika saya tidak berjanji pada Anda di awal, Anda tidak perlu terlalu keras kepada saya, kan?" Gadis bernama Hao Xiu di kepalanya mendengar ini dan berkata dengan ekspresi jijik, "Dulu, saya berpikir bahwa ayahmu agak mampu. Saya memandang Anda, jadi saya ingin masuk dengan Anda. Tetapi pada akhirnya, saya pikir ayahmu akan kedinginan jika dia mengatakan itu dingin. Saya tidak membenci energi palsu dan pendiam Anda. Ayah Anda sendiri adalah seorang gangster sialan, dan dia juga seorang mafia Italia yang terkenal jahat. Jadi, Anda berpura-pura menjadi seorang murid yang baik di sepanjang hari." Mengatakan itu, Wang Xiyu memandang Claudia dengan jijik.
dan berkata dengan dingin, "Juga, hal yang paling menyebalkan bagiku adalah pria yang kamu goda. Kamu tidak bertanya di lingkaran studi Kanada. Dia adalah pria Wang Xingyu yang berani menggoda." Claudia mengepalkan tinju dan mengatakan kata demi kata, "Aku baru saja mengatakan, aku tidak pernah merayu pacarmu. Pacarmu yang terus melecehkanku. Aku memintamu untuk mengklasifikasi fakta terlebih dahulu." Wang Xingyu bersuruh dan memarahi, "Sialan, jika bukan karena kamu jarang sepanjang hari, bagaimana pacarku bisa bingung denganmu?" Setelah berbicara, dia melototi anak laki-laki di sampingnya dan berteriak dengan marah. Li Haoyang tampar wajahnya dengan keras. "Aku akan melihat apa yang akan dia gunakan untuk menutupi wajahnya yang jelek di masa depan." Sebelum dia selesai berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencibir, "Saya ingin merekam video dari seluruh proses dan mengirimnya ke platform video pendek, sehingga semua orang dapat melihat apakah itu Claudia, bunga sekolah yang dipusat perhatian di masa lalu, sekarang lihat seperti hantu." Li Haoyang berkata dengan malu, "Oke, Xingyu, ayo pergi. Tidak perlu mengenalnya secara umum." Wang Xingyu mengangkat tangannya dan menampar wajah Li Haoyang. Dengan sekejap, Li Haoyang tercengang dan memarahi. "Li Haoyang, apa maksudmu? Lindungi dia. Sepertinya aku salah menyalahkannya sekarang. Apa benar kau yang menggendongku di belakangmu dan terus mengganggunya?" Li Haoyang menutupi wajahnya, bergoyang untuk sementara waktu. Melihat dia tidak bergerak, Wang Xingyu tiba-tiba menjadi marah dan menggertakkan giginya. "Oke, kamu tidak mau bertarung kan? Oke, mulai sekarang kita berdua sudah putus. Seberapa jauh kamu bisa pergi?" Setelah berbicara, dia segera berkata kepada dua gadis lain di sekitarnya, "Kalian berdua tangkap dia untukku dan aku akan mengajarinya jalang ini secara pribadi." Li Haoyang buru-buru memohon, "Xingyu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu." Wang Xingyu berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa maksudmu. Hari ini aku akan memberimu dua pilihan, menyingkir atau kalahkan wanita jalang itu untukku." Li Haoyang ragu-ragu sebentar, lalu tampak mengambil keputusan. Lalu dia mengepalkan tinjunya, memandang Claudia, dan memarahi. Li Haoyang ragu-ragu sebentar, lalu tampak mengambil keputusan. Lalu dia mengepalkan tinjunya, memandang Claudia dan memarahi. "Claudia, aku tidak pernah mengganggumu. Tetapi, sebenarnya di depan pacarku, seorang teman, katakan bahwa aku melecehkanmu karena kamu yang pertama mengambil barang. Jangan salahkan aku karena kasar." Melihat ini, Wang Xingyu menyeka senyum sukses di sudut mulutnya dan kemudian berkata kepada dua gadis di sampingnya, "Kalian berdua tangkap jalang itu dan aku akan mengambilnya dari dekat." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.